Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawati dengan NIM C03219009, kelas A, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 6, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Hukum Humaniter yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Abdul Basit Junaidi, MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya dengan materi yang berjudul Perang pada masa Rasulullah SAW, yakni Perang Ghazwah dan Sariyah. Di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah sejarah mengenai perang pada masa Rasulullah, dan yang kedua yakni tentang perang Ghazwah dan Sariyah. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah Islam di kawasan Mekah, yakni selama 13 tahun lamanya, tidak luput dari pertentangan serta perlawanan yang disertai dengan kekerasan dan kebengisan dari kaum kafir Quraisy. Hingga kaum kafir Quraisy mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun, setelah hijrah, masih tetap mendapat perlawanan dan penyerangan dari kaum kafir Quraisy. Sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad pada surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40 yang dimana menyatakan bahwa telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Jadi kesimpulannya, terjadinya peperangan pada masa Rasulullah itu terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan telah menerima wahyu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW diizini untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Lalu masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yakni tentang perang Ghazwah dan Sariyah. Yang pertama mengenai pengertian Ghazwah. Kata Ghazwah secara bahasa diambil dari kata ghaza, yaghzu ghazwan fahuwa ghazin, yang dimana memiliki arti membidik, memburu, dan menyerang musuh di negerinya. Namun, secara istilah mempunyai makna bahwa peperangan yang dimana Nabi Muhammad SAW ikut serta di dalamnya untuk menghadapi musuh. Perang Ghazwah sendiri pada masa Rasulullah terjadi sebanyak 27 kali. Beberapa di antaranya adalah yang ke-1 yakni Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah yang bertempat di Lembah Badar, bagian selatan Madinah. Dalam peperangan ini, kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan pasukan kurang lebih 1.300 orang. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Dan yang kedua yakni Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal tahun 3 Hijriah yang bertempat di dekat perbukitan Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. Perang ini dilatar belakangi oleh kekalahan yang dialami kaum Quraisy dalam Perang Badar. Dalam Perang Uhud ini, kaum kafir Quraisy membawa pasukan sebanyak 3.000 orang, sedangkan dari pihak kaum muslimin menyiapkan kurang lebih sebanyak 1.000 pasukan perang. Selanjutnya yaitu Perang Khandaq. Setelah Perang Uhud, para pemuka kaum Quraisy menganggap Nabi SAW sebagai pemimpin yang piawai. Perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum kafir Quraisy berhasil mengumpulkan pasukan dengan jumlah sebanyak 10.000 lebih, yang dimana dalam perang ini kaum kafir Quraisy berhasil bekerja sama dengan para kaum lain.
Dalam perang Khandaq ini dikenal dengan sistem membangun pertahanan parit. Oleh karena itu, nama lainnya adalah Khandaq. Selanjutnya yaitu Perang Khaybar. Perang ini terjadi di daerah Khaybar pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar merupakan perang yang dilakukan untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Ghatafan. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Akhir dari perang ini kaum muslimin menang dan masyarakat Yahudi yang ada di Khaybar menyatakan untuk masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu Perang Mu'tah. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah bertempat di desa Mu'tah bagian utara semenanjung Arabia. Perang ini disebabkan karena Haris al-Ghassani, Raja Hira, menolak menyampaikan wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Penolakan ini dilakukan dengan cara membunuh utusan yang dikirim oleh Nabi kepadanya. Yang selanjutnya yaitu penaklukan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathu Mekah. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Peristiwa ini disebabkan dengan adanya anggapan kaum kafir Quraisy bahwa kekuatan Muslim telah hancur akibat kalah di Perang Mu'tah. Kaum Quraisy menganggap perjanjian Hudaybiyah tidak penting lagi, maka mereka mengingkari dan menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan kaum Muslim. Dalam Fathu Mekah ini berakhir dengan kemenangan kaum Muslim serta berhasil menghancurkan berhala di kota Mekah. Dan akhirnya banyak kaum Quraisy yang masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu Perang Hunain. Dalam perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Perang Hunain berlangsung antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Saqif, Bani Nasr, dan Bani Jusham. Yang kedua yaitu Perang Taif. Perang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dalam perang ini pasukan muslim mengejar sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Hunain sampai di kota Taif. Yang selanjutnya yaitu Perang Tabuk. Perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah bertempat di kota Tabuk, perbatasan antara semenanjung Arab dan Syam. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai pengertian syariah. Secara bahasa, kata syariah memiliki arti yang keluar di malam hari. Dan secara istilah, syariah adalah keluarnya pasukan perang Islam yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Mengenai jumlah syariah, menurut Al-Waqidi mengatakan jumlahnya ada 47. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu syariah Hamzah bin Abi Thalib. Perang ini terjadi pada Ramadan tahun 1 Hijriah, yang dimana kaum muslimin hanya melibatkan 30 orang dan dari kaum Quraisy melibatkan 300 orang. Dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua yaitu syariah Ubaidah bin Haris. Syariah ini berlangsung di Al-Abwa pada Syawal tahun 1 Hijriah. Dengan kaum muslim berjumlah 60 pasukan, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 200 orang. Syariah yang selanjutnya yaitu syariah Abdullah bin Jahsy. Syariah ini terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah yang terjadi di Nakhlah antara Taif dan Mekah. Selanjutnya yaitu syariah Qirdah. Syariah ini terjadi pada Jumadil Akhir pada tahun 3 Hijriah yang bertempat di Sumur Qirdah. Pasukan muslim dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Perang ini berhasil dimenangkan kaum muslimin dengan menyita harta kaum Quraisy. Syariah yang selanjutnya yaitu syariah Bani As'ad. Syariah ini terjadi pada Safar tahun 4 Hijriah yang bertempat di Roji yang melawan pasukan Bani Huzail. Syariah yang selanjutnya yaitu syariah Biru Ma'unah. Syariah ini terjadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Kaum muslimin melawan Bani Amir. Nabi Muhammad SAW mengutus Amir bin Malik, seorang pemimpin dari Bani Amir yang sebelumnya menolak untuk masuk Islam. Dalam perang ini, kaum muslimin
mengerahkan 40 orang tentara yang terdiri dari para penghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu Syariah Ijla Bani Nadir. Syariah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengusir Bani Nadir dari tempat mereka. Latar belakang tindakan ini adalah niat Bani Nadir untuk membunuh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu Syariah Zi Al-Qissoh. Syariah ini bertempat di Zi Al-Qissoh, sekitar 24 mil dari Madinah, antara kaum muslim dan Bani Sa'labah. Dan terakhir adalah Syariah Ka'ab bin Umair Al-Ghifari yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Latar belakang syariah ini adalah penolakan kaum musyrikin di Zat Atlah. Kemudian Nabi SAW mengirimkan 15 tentara untuk menyerang mereka. Pertempuran tersebut berlangsung sengit dan akhirnya semua pasukan muslim menjadi syuhada kecuali Ka'ab bin Umair Al-Ghifari, sang pemimpin perang yang dapat menyelamatkan diri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang pemahaman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.